Qul, katakan Muhammad, ya Yohanes, ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Allah memerintah pada Muhammad supaya menjelaskan pada seluruh manusia yang menyatakan bahwa aku ini utusan Allah untuk kamu sekalian. Nah, kalau sudah diberitahu seperti ini, kita termasuk kan manusia yang diseru kan, mesti harus mengikuti kan, begitu kan. Qul, manusia loh yang dikatakan. Ya Yohanes, para manusia. Oh, ini manusia. Siapa yang merasa jadi manusia itu? Walaupun keadaan sekarang manusia itu macam-macam toh. Ada yang ngaku iman, ada yang tidak, ada yang munafik, ada yang agama bukan Islam. Itu kan manusia semua. Tapi hakikatnya mereka diseru oleh Allah. Hei para manusia. Oh. Allah menyuruh Muhammad suruh mengatakan pada semua itu. Ini Rasulullah, aku ini utusan Allah ilaikum untuk kamu. Untuk kamu. Jami'ah semuanya. Tidak ada kecualinya. Jadi yang merasa jadi manusia, itu mestinya harus ingat ini. Harus mengakui Rasulullah itu utusan Allah, lalu diikuti ajarannya. Begitu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Nah, Muhammad utusan Allah itu, sedang Allah itu sendiri, ya toh. Itulah Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Nah, jadi yang mengutus itu zat yang menguasai langit dan bumi, yang utus Rasulullah itu. La ilaha illallah, dan tidak ada yang pantas disembah, yang berhak disembah, kecuali hanya Allah. Nah itu. Jadi yang berhak disembah itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Gitu. Huwa yuhyi wa yumit, dia itu yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, kita hidup di dunia ini yang menghidupkan Allah. Kapan mulai hidup? Nah, kalau kita pelajari kadang ilmu biologi, yang umpamanya ilmu hayat itu, kan bayi atau janin yang ada dalam kandungan itu kalau sudah umur kira-kira 4 bulan, yaitu dikirim roh itu. Mulai hidup berarti kan. Nah, kalau hidup di dunia ini, ya itu yang hidupkan juga Allah. Nanti sampai batas tertentu, Allah akan matikan itu. Huwa yuhyi wa yumit, dia itulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kita mati itu besok yang matikan Allah. Nah ini pada dasarnya mati itu yang matikan Allah. Tapi ada orang yang bunuh diri. Nah itu kalau orang bunuh diri itu namanya itu mendahului kehendak Allah. Ingat, orang yang bunuh diri itu jatahnya neraka jahanam. Karena apa? Dia mendahului kehendak Allah. Yang mungkin jahanam takdirnya belum datang, tapi karena dia bunuh diri atas kemauan sendiri, ya sudah, orang itu namanya dikatakan sebagai mendahului kehendak Allah. Allah mestinya belum mendaki mati, dia mendaki ya bunuh diri. Lah, orang itu ya jatahnya neraka jahanam selamanya. Nah, sebab ini dijelaskan tuh soalnya di dalam masyarakat Indonesia banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri, gitu. Ya, ada yang anak kecil aja, anak SD gantung karena apa, katanya tidak bisa bayar SPP. Kan kasihan, hanya sekedar tidak bisa bayar SPP aja kok malu loh bunuh diri, kasihan itu umpamanya seperti itu loh. Contohnya kan banyak sekali di Indonesia itu orang bunuh diri. Itu jatahnya neraka semua loh, tidak ada yang lain. Semua yang bunuh diri itu neraka itu. Fa aminu billahi wa rasulihi anabil umi. Makanya hendaklah kamu beriman pada Allah dan pada Rasul Muhammad, yang dia itu seorang nabi yang umi. Dia itu seorang nabi yang buta huruf. Coba bayangkan, buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis, tapi bisa menyampaikan risalah Al-Quran yang 30 juz ini, dibaca tidak habis-habisnya ini. Para pemirsa ngerasakan sendiri ini, baca Al-Quran tidak selesai-selesai, isinya macam-macam. Wah, itu yang menyampaikan seorang yang buta huruf Rasulullah. Tapi Rasulullah itu paham semua ini, apa semua menyampaikan ini. Karena apa? Wahyu yang diturunkan kepada Allah itu sudah masuk ke jiwanya. Jadi otomatis wahyu itu masuk ke diri Muhammad, langsung dia menguasai isinya itu dan tidak akan lupa selamanya, gitu loh. Itu kan hebat sekali. Itu hanya karena kehendak Allah, nah, gitu. Padahal dia itu seorang yang
buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tapi bisa membuatkan risalah yang jumlahnya 30 juz seperti ini. Bayangkan. Kalau pengikutnya bisa saja ada yang mengikuti hanya apalnya, apal ya apal. Itu ada yang hafal kan? Tapi belum tentu semua itu memahami, menguasai isinya seperti penguasaan Rasulullah pada Al-Quran itu. Tapi ya sudah lumayan. Yang banyak hafal itu kan bisa bermanfaat. Kalau ada orang yang ingin merubah atau memasuk atau menghilangkan ayat Quran bisa konangan. Yang mengetahui yang mereka hafal itu kan begitu. Menjaganya Allah terhadap Al-Quran dengan cara begitu. Banyak orang yang menghafal Al-Quran. Kalau ada orang yang hafal, kalau baca Quran, kalau ada Quran yang sudah berubah, akan tahu. Nanti konangan, nanti benerkan ya begitu. Jadi, maka Pak Aminu imanlah pada Allah dan Rasul Nabi yang buta huruf itu. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Lah, Nabi yang umi Rasulullah itu, beliau sendiri itu beriman pada Allah dan juga beriman kepada kalimat-kalimatnya Al-Quran ini. Wong dia Al-Quran diturunkan pada beliau, ya mesti harus iman. Itu tahu itu dari Allah. Percaya ini hanya penegasan saja bahwa Rasul pun iman betul bahwa wahyu yang diturunkan yang berupa Al-Quran itu dia mengimaninya juga. Tapi maka ikutilah itu kalimatnya Allah itu. Al-Quran itu ikuti. Ini loh. Diperintahkan kita itu mengikuti Al-Quran. Lalakum tahtadun. Nah, mudah-mudahan kalau kamu sudah mengikuti Rasul, ya toh, percaya pada Allah, mengikuti firman Allah, yang Rasul sendiri juga percaya kepada Allah dan kitabnya itu, dan kita diperintah untuk mengikuti. Allah menjanjikan, la'alakum tahtadun, mudah-mudahan kamu itu mendapatkan petunjuk. Nah, jadi orang yang dapat petunjuk itu ya orang yang mau percaya pada Allah, pada Rasul, pada kitab dan mengikutinya, gitu. Untuk sampai ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.